Self-harm digital adalah perilaku di mana seseorang, biasanya remaja, secara anonim memposting komentar jahat atau menyakitkan tentang dirinya sendiri di media sosial atau forum online. Jadi, mereka sengaja menyakiti diri sendiri, tapi bukan secara fisik, melainkan melalui dunia maya. Bisa jadi mereka lagi cari perhatian, ingin tahu siapa yang peduli, atau bahkan sebagai cara meluapkan emosi negatif yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Ada beberapa alasan kenapa remaja melakukan self-harm digital. Yang pertama, merasa stres, depresi, atau punya masalah kesehatan mental lain. Kedua, ingin menguji siapa teman sejati yang akan membela mereka. Yang ketiga, cari simpati atau perhatian dari orang lain. Yang keempat, kesulitan mengekspresikan perasaan secara sehat. Penelitian menunjukkan remaja yang melakukan self-harm digital punya resiko lebih tinggi untuk mengalami pikiran atau percobaan bunuh diri, bahkan hingga 15 kali lipat dibanding yang tidak melakukannya. Dampak dari self-harm digital nggak kalah serius dibanding self-harm fisik, antara lain menurunnya harga diri dan kepercayaan diri, memperburuk depresi dan kecemasan, meningkatkan risiko bunuh diri, menjadi kecanduan untuk terus melakukan perilaku negatif. Nah, self-harm digital juga bisa memperparah perasaan kesepian dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Yang pertama, sering terlihat murung setelah menggunakan media sosial. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan sosial. Ketiga, menghapus atau membuat akun anonim. 4. Ada postingan atau komentar negatif tentang dirinya sendiri yang muncul secara misterius. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kurangi waktu di media sosial. Misalnya dengan mengatur jadwal screen time dan letakkan HP di luar kamar saat malam hari. 2. Bangun komunikasi terbuka. Jangan menghakimi, dengarkan keluhan teman atau adik kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. 3. Cari bantuan profesional. Konseling dengan psikolog atau bergabung dengan komunitas pendukung bisa sangat membantu. Yang keempat, promosikan empati dan literasi digital. Ajarkan pentingnya saling mendukung dan berpikir sebelum berkomentar di dunia maya. Topik yang kita bahas hari ini mungkin terasa berat, bahkan mungkin terasa asing buat sebagian dari kalian. Tapi coba dipikirin, di zaman sekarang, hidup kita itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Setiap hari kita bangun tidur, yang pertama kali kita lihat seringkali bukan wajah orang tua atau adik kita, tapi layar handphone. Notifikasi, chat, likes, komentar, semuanya seolah jadi bagian dari identitas kita. Tapi, di balik semua kemudahan dan keseruan dunia digital, ada sisi gelap yang kadang gak kita sadari. Cuma iseng kok, nulis komentar negatif tentang diri sendiri di akun anonim. Atau, biarin aja, siapa tahu ada yang peduli. Tapi, tanpa sadar, kebiasaan ini bisa jadi pintu masuk bagi perasaan negatif yang lebih dalam. Semakin sering kita menulis atau membaca hal buruk tentang diri sendiri, semakin kita percaya kalau itu benar. Padahal, kenyataannya setiap manusia itu berharga, termasuk kamu. Terkadang, dunia nyata pun gak selalu ramah. Kadang, kita merasa gak cukup baik, gak cukup keren, atau gak cukup pintar. Dan media sosial alih-alih membantu, kadang justru memperparah perasaan itu. Kita jadi membandingkan diri dengan orang lain, merasa hidup kita kurang menarik, atau bahkan merasa gak punya siapa-siapa. Di saat seperti itu, godaan untuk melampiaskan perasaan lewat self-harm digital bisa muncul. Coba deh, mulai dari hal kecil. Setiap kali kamu pengen nulis komentar negatif tentang diri sendiri, tahan sebentar. Tulis sesuatu yang positif, walaupun awalnya terasa aneh. Atau, kalau kamu lihat temanmu melakukan self-harm digital, jangan diabaikan. Sapa dia, tanya kabarnya, ajak ngobrol. Kadang, satu pesan sederhana kayak aku di sini kalau kamu butuh cerita, itu bisa jadi penyelamat buat seseorang.
Dunia digital itu luas dan kadang kita nggak tahu siapa yang lagi butuh bantuan. Jadilah pendengar yang baik, jangan gampang ngejudge dan sebarkan energi positif di sekitar kalian. Hidup itu nggak selalu mudah, tapi selalu ada harapan. Setiap hari adalah kesempatan baru buat jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan komentar negatif, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri, menghalangi kamu untuk berkembang. Kamu berharga, kamu unik, dan kamu pantas untuk bahagia.